malam perlahan menyelimuti tepi Sungai Palaka. Angin membawa bisik legenda, dari dasar tanah sampai permukaan air yang tenang. Di sana, berdiri sebuah sumur tua, Sumur Waranie atau Bubung Waranie. Dahulu, kata orang, Arung Palaka Latenritata, sang pangeran dan prajurit kerajaan Bone menundukkan kepala, memegang kendi, dan berwudu di sumur ini sebelum menapaki medan perang. Airnya dianggap suci, sakral, dan penuh harapan, keberanian, keberuntungan, serta kekuatan spiritual. Dulu Arung Palaka itu kalau mau pergi berperang, dia turun di bawah untuk cuci-cuci muka atau jenek-jenek. Jadi sebelum dia pergi itu harus turun di bawah dulu. Terus ini sumur dari dulu turun-temurun sudah banyak dikenal orang-orang dari luar, bahkan biar bukan keturunannya datang juga di sini. Sejak abad ke-17, saat konflik besar membelah Sulawesi Selatan antara Bone, Goa dan kekuatan kolonial VOC, Arung Palaka tumbuh sebagai figur tragis dan heroik. Ia dilahirkan dalam kekuasaan Bone, disandera di Goa saat remaja, menyaksikan penderitaan bangsanya. Lalu dibawa ke Batavia. 7 tahun kemudian, ia kembali dengan dukungan VOC untuk menegakkan martabat Bone. Dan sebelum setiap gerakan perang, ia berhenti di Sumur Waranie, menyucikan diri, menenangkan jiwa. Ini bukan hanya persiapan fisik, tapi spiritual. Bayangkan langkah kaki berat menapaki bebatuan sungai. Dalam busana tempur, kepala tertunduk, Arung Palaka mencelupkan tangan, lalu mengambil wudhu. Air mengalir, membawa harapan, menghapus keraguan, menguatkan hati untuk melawan Goa. Penduduk setempat menyaksikan dengan hormat. Ritual ini menjadi simbol persiapan luar biasa, sekaligus ikatan kuat antara pemimpin dan rakyat yang mencari keadilan. Generasi berganti, sumur itu tetap menyimpan aura mistis. Malam hari, ada yang bilang lampu tak mau menyala, sekali dua kali, meledak atau padam. Ada gosip tentang penampakan, sosok perempuan dengan rambut panjang mengambang di tepi sumur. Penduduk menyebutnya Bubung Waranie. Beberapa mengambil air sumur untuk dibawa pulang, berharap mendapatkan perlindungan. Tradisi lokal pun menjadikannya tempat ziarah setelah pernikahan, tasyakuran, atau sedekah, menyalakan lilin, berdoa di tepi air yang penuh cerita. Kini, Sumur Waranie berada di tepi jalan, dekat jembatan Palaka yang sudah direnovasi. Area setempat menata lingkungan dengan jalan setapak, sarana ibadah, musola, agar pendatang bisa datang dan mengambil air untuk berwudu, bukan cuma untuk Arung Palaka, melainkan untuk masyarakat kini yang mencari ketenangan dan akar sejarah budaya Bone. Inilah tempat bertemu waktu, legenda masa lalu dan harapan masa depan, dalam harmoni ritual dan kemanusiaan. Lebih dari sekadar sumur, Waranie adalah simbol perjalanan spiritual dan sosial. Masyarakat Bone memandang Arung Palaka bukan sekadar pahlawan atau pengkhianat. Ia mewakili siri, pakce, dan sare, harga diri, kesadaran saudara, dan takdir yang dihadapi sendiri. Ritual wudhu di sumur ini mengajarkan kita untuk merendah, menguatkan ikatan sosial, dan onarkan kembali janji-janji masa lalu, ke warga yang tiba di era kebebasan modern. Sumur Waranie belum habis airnya. Ia tetap mengalir, menghubungkan sejarah dengan masa kini. Malam menutup hari, lampu kecil menyorot dinding sumur berlumut. Suara azan terdengar dari musolah berdampingan. Di sanalah, tepat di samping air keramat itu, kita diingatkan, apapun zaman, kesucian niat dan keberanian jiwa adalah segalanya. Dan disitulah, dengan satu teguk air dari sumur ini, kita berwudu, menyucikan hati, dan mengulangi ikrar pada sejarah, budaya, dan kemanusiaan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika sejarah seperti ini membangkitkan rasa ingin tahu dan mengingatkanmu akan jati diri kita sebagai bangsa, jangan ragu untuk mendukung channel ini. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bergabunglah dalam perjalanan kita menyusuri jejak-jejak Nusantara. Bersama, kita bukan hanya menonton, kita mengenang, belajar, dan menjaga warisan budaya kita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam sejarah.